Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai membahas muqaddimah yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan kepada kita tentang 4 perkara yang wajib untuk diilmui dan diamalkan bagi seorang muslim. Kemudian kita masuk kepada muqaddimah yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi masail wal amal bihinna. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ya. Pada pertemuan yang sebelumnya, ketika kita membahas muqaddimah yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, beliau juga mendoakan dengan doa yang serupa, mendoakan dengan lafaz rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ya. Kemudian pada muqaddimah yang kedua pula ini, penulis kembali mendoakan, ya, kembali mendoakan kebaikan. Hal ini menunjukkan begitu besar kasih sayangnya para ulama rahimahumullah ta'ala jami'an kepada orang-orang yang masih berada di atas jalan menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu itu merupakan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi masail. Kata penulis bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimat, ya, untuk mempelajari 3 perkara. Ya, mempelajari 3 perkara. Jadi diketahui sebagaimana yang saya sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Ya, kalau seandainya disebutkan wajib, berarti meninggalkan hal tersebut orang yang melakukannya dia mendapatkan dosa. Sedangkan kalau dia melakukan hal tersebut, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada muqaddimah yang pertama yang dibawakan oleh penulis, beliau menyebutkan tentang 4 perkara yang wajib, ya, itu diketahui oleh seorang muslim. Dan pada muqaddimah yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala di sini, beliau akan menjelaskan kepada kita tentang 3 perkara yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim. Wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimat, laki-laki ataupun perempuan. Ya, wal amal bihinna, dan mengamalkan 3 perkara tersebut. Ya, setelah diketahui, diamalkan 3 perkara tersebut. Apa 3 perkara tersebut? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, wa razaqana, dan telah memberi rezeki kepada kita, wa lam yatrukna hamalan, dan setelah Allah ciptakan kita, kemudian Allah beri rezeki kepada kita, Allah tidak biarkan kita dalam keadaan sia-sia. Ya, Allah tidak biarkan kita dalam keadaan begitu saja, tidak Allah tinggalkan. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan setelah Allah ciptakan kita dan setelah Allah beri rezeki kepada kita, Allah utus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Faman ata'ahu dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepada perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Ya. Waman asahu dakhala nar. Dan siapa yang bermaksiat tidak patuh kepada perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya. Masuk ke dalam neraka. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dari umatku mereka pasti akan masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka mendengarkan hal tersebut, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah ada orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang patuh kepada perintahku, taat kepadaku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia adalah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka taat kepada perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyalahkannya atau mempertanyakannya. Ya, mempertanyakannya, karena segala sesuatu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Karena tidak mungkin Nabi menyampaikan suatu penyampaian yang dimana dia ambil hal tersebut dari hawa nafsunya. Karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan sesungguhnya Muhammad tidaklah menyampaikan kecuali sesuatu tidaklah menyampaikan sesuai dengan hawa nafsunya. Karena sesungguhnya apa yang dia sampaikan itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi apa yang Nabi sampaikan, walaupun menurut kita tidak masuk akal, maka itu pasti benar. Karena itu merupakan khabaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril merupakan penyampai risalah, penyampai wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini penulis rahimahullah taala menegaskan bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, inna arsalna ilaikum rasulan, bahwasanya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Ya, pada kalian seorang rasul, yaitu kepada kaumnya Fir'aun. Telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan 'alaikum, sebagai saksi bagi kalian. Ya, sebagai saksi bagi kalian. Ya, sebagai hujjah. Ya, kalau seandainya nanti ketika kita telah meninggal, kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bertanya, mengapa engkau tidak mengikuti syariat? Ya, mungkin ada kedepannya yang beralasan bahwasanya dia tidak tahu atau segala macam. Maka Nabi diutus di atas muka bumi ini sebagai saksi bahwasanya Nabi telah menyampaikan risalah. Kalau kamu tidak tahu, maka itu kesalahan kamu sendiri, tidak mendapatkan udzur atas hal tersebut. Ya, syahidan 'alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'aun rasulan, dan halnya sebagaimana telah Allah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya, Allah telah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aun rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Dan Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, maka Allah adab Fir'aun dan kaumnya dengan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penekanan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang tidak patuh kepada perintahnya utusannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidakkah tergetar hati kita ketika mendengarkan firman ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang tidak patuh kepada perintahnya Rasul, maka dia akan diazab oleh azab yang pedih. Ya, diazab oleh azab yang pedih. Sedangkan Nabi juga telah menyebutkan di dalam hadis yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya orang yang tidak patuh kepada perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga.
ya, adalah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Allah telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Ya, kita cuma diberikan sedikit persyaratan saja, yaitu tidak patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Misalnya, itu adalah perkara yang boleh. Ya. Perkara dunia itu seluruhnya diperbolehkan di dalam di dalam syariat, kecuali muncul dalil yang melarangnya. Ya, begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita dituntut hanya untuk melakukan satu perkara saja, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diantara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita semua adalah melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid. Ya, melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid ini perkara kewajiban bagi kaum laki-laki tentunya. Adapun wanita, afdalnya wanita salat berjamaah itu di rumahnya. Afdalnya bagi wanita melaksanakan ibadah salat di rumahnya. Namun kalau dia ingin ke masjid, kemudian terpenuhi padanya beberapa syarat yang membolehkan dia untuk pergi ke masjid, maka diperbolehkan. Dan orang yang menjadi walinya, suaminya ataupun orang tuanya, tidak boleh melarang kalau seorang wanita ingin salat di masjid dengan persyaratan kalau dia telah memenuhi syarat-syarat yang menyebabkan dia boleh pergi ke masjid, seperti tertutup auratnya secara sempurna dan tidak ada fitnah. Ya, dia tidak menjadi sebab fitnah untuk lawan jenisnya. Ya. Adapun laki-laki, afdalnya laki-laki itu salat di masjid, bahkan wajib bagi laki-laki untuk melaksanakan ibadah salat di masjid. Ya, salat wajib. Adapun salat sunnah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, ya, khairu salatil rijali fi baitihi illa salatil maktubat. Sebaik-baik salat bagi laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali salat-salat wajib. Salat-salat sunnah itu lebih baik dilaksanakan di rumah masing-masing. Adapun salat wajib, maka ini lebih afdal, bahkan maksud dari kewajiban jika dilaksanakan di masjid. Ya, jika dilaksanakan di masjid, seorang boleh melaksanakan ibadah salat di rumah itu kecuali terdapat uzur, terdapat hal yang menyebabkan dia tidak bisa datang ke masjid. Ya. Dan uzurnya itu bukan uzur yang dibuat-buat. Pernah disebutkan di dalam sebuah kisah, para sahabat Nabi, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi, apa ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idin yaquduni ila al-masjid. Sesungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang menuntut aku untuk datang ke masjid. Jadi sahabat ini adalah orang yang buta, dia tidak bisa melihat. Ya, sahabat ini tidak bisa melihat. Kemudian dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idin yaquduni ila al-masjid. Sesungguhnya aku, wahai Rasulullah, tidak memiliki penuntun yang mengantarkan aku untuk pergi ke masjid melaksanakan ibadah salat berjamaah. Ya, maka dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta uzur, meminta keringanan, karena dia tidak bisa melihat dan dia tidak punya orang yang bisa mengantar dia ke masjid. Dia mengeluhkan hal tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berikan uzur. Ya, Nabi berikan uzur. Tatkala sahabat tersebut kembali berbalik badannya, apa boleh untuk meninggalkan Nabi setelah diberi uzur? Tiba-tiba Nabi panggil kembali. Ya. Nabi panggil dia kembali. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau mendengarkan azan? Ya, maka sahabat itu mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ajib. Maka penuhilah panggilan tersebut. Maksudnya Nabi perintahkan dia untuk tetap datang ke masjid. Padahal sahabat ini dia buta dan dalam keadaan dia tidak bisa datang ke masjid. Sulit bagi dia untuk datang ke masjid. Namun Nabi perintahkan untuk tetap menjawab azan, menjawab panggilan azan ketika azan telah dikumandangkan. Ya, maksud dari menjawab panggilan azan di sini bukan sebagaimana yang disebutkan orang-orang yang ketika imam muadzin mengatakan Allahu Akbar, kemudian kita menjawab dengan yang serupa. Itu benar. Ya, menjawab azan juga demikian. Namun menjawab azan yang benar sesungguhnya itu adalah kita menjawab panggilan azan dengan lisan, kemudian kita gerakan langkah kaki kita ke masjid. Ini baru seseorang disebut dia menjawab azan. Jadi kita panggil orang, hey kamu datang sini. Kemudian dia cuma jawab iya, tapi dia tidak datang. Itu namanya bukan menjawab panggilan. Jadi menjawab panggilan yang sesungguhnya yang benar
yang sempurna, dan ketika dia dipanggil dengan azan, dia menjawab azan tersebut. Ketika ketika muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai terakhir. Dan ketika selesai azan, dia datang ke masjid, atau mungkin sebelum azan dia sudah ada di masjid. Ya, maka inilah orang yang disebut dia menjawab azan dengan sempurna. Menjawab azan dengan sempurna, bukan dia menjawab azan tapi dia sholat di rumah, atau dia ada sholat atau dia ke masjid tapi dia tidak menjawab azan. Ini menjawab azan tidak dengan sempurna. Jadi seseorang ketika dia ingin menjawab azan dengan sempurna, maka dia jawab dengan lisannya, kemudian dia sempurnakan dengan dia datang ke masjid. Ya. Karena azan itu dikumandangkan untuk memanggil orang-orang kaum muslimin yang datang ke masjid, bukan dijawab dari rumah masing-masing. Ya, menjawab dari rumah masing-masing. Dan ibadah sholat ini merupakan amalan yang sangat wajib di dalam Islam. Bahkan di dalam rukun Islam dia berada di urutan yang kedua. Ya, urutan yang kedua. Rukun Islam itu ada 5 dan dibagi menjadi 2 bagian. Satu pembagian ibadah dan satu pembagian akidah. Pembagian akidah itu yang diinginkan adalah persaksian syahadat la ilaha illallah. Dan perkara ibadah ada 4, yaitu melaksanakan ibadah salat, membayar zakat, haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Dan pada urutan perkara ibadah ini yang paling tingginya adalah melaksanakan ibadah salat. Melaksanakan ibadah salat, karena ibadah salat ini merupakan amalan yang sangat akbar di dalam Islam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perbedaan antara orang-orang kafir dan kita, orang-orang muslimin, adalah salat. Berarti kalau seandainya kita tidak melaksanakan ibadah salat, maka kita tidak ada perbedaannya dengan orang-orang kafir. Inilah dari hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersemangat untuk pergi ke masjid, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki kepada kita dengan rezeki yang halal, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seluruh ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada segenap kaum muslimin. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adapun perkara kedua dan yang ketiga kita bahas dalam pembahasan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.